Di sini sudah bersama kita Ibu Hera. Silakan bergabung bersama kita di depan. Jadi karena social distancing saya lebih baik geser. Oh geser? Ya. Turun apa geser Pak? Saya turun aja. Iya. Dan tepatnya jadi lebih longgar. Iya. Atur nuhun Uncle. Selanjutnya ada Bu Nikmah. Ayo dong Bu, gabung bareng kita. Selanjutnya ada Bang Pujo. Iya, ada Bang Pujo nih. Ya. Nah, dan juga sebenarnya sudah terkoneksi dengan kita. Oh iya. Ada Pak Ilham Nasai. Coba Ya, kita sapa via Zoom. Mas Ilham. Terus Mana? ada Mas Ilham Nasai. Kak Indra juga. Kak Indra dari Kodi ya. Kemudian ada Kak Indra. Bentar, mana ya? Belum pada join nih. Tadang. Nah ini Mas Pujo. Nah, ini Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Halo. Ini panggilnya Mas, Bapak, Mas. Kang Ilham biasanya saya panggilnya. Saya orang Oh Sunda. iya, ini selaku Ketua Lembaga Studi Pengembangan Pendidikan Perkoperasian Indonesia atau lebih populer dipanggil SP2I. Terima kasih sudah bersiap bergabung bersama kita. Kang Ilham. Terus ada Kang Indra, mana Kang Indra? Halo Kang Indra. Indra Sumahawijaya. Nah, cie. Kok kayak Radit ya? Kak Indra atur nuhun. Terima kasih Kang Indra. Kang Indra ini adalah CEO-nya Kodi. Kodi. Ya kan? Kodi itu adalah koperasi digital. Nih, jadi bareng kita ini udah pada kumpul nih. Orang-orang hebat nih. Muda, hebat kan gitu ya, cakep, cantik. Ya. Kita akan ngomong juga sama mereka. Tadi kita udah dengar bahwa ada visi My UKM yang memang betul-betul terlihat visioner. Betul. Bisa bareng aja gabung ya, Barengan semua kita yang ya. hadir Zoom. Kalau nggak salah ada Bu Meta juga dari ABDSI. Nah, ada Bu Meta juga tuh dari ABDSI. Gitu. Coba. Jadi biar enak kan di depan tuh. Nah, halo ya. semuanya, hatur nuhun. Wah, ternyata di Zoom banyak juga. Wesi juga masih ya. Terima kasih. Masih bareng kita, oke. Yeah. Nah, biar mempertajam sambil kita dorong. Soalnya kita akan berdiskusi sedikit mengenai beberapa poin tadi. Poin yang sudah sedikit dibahas. Ada pointer 1, koperasi. Koperasi ini mostly sangat populer dari sisi nama, tapi tidak begitu digandrungi. Ada apakah gerangan, kan gitu ya. Spesial untuk milenial. Gitu. Ini ada apa sih dengan koperasi ini? Nah. Satu sisi mereka My UKM mengambil sebuah pilihan yang populer, tidak populer karena ketidakpopulerannya koperasi di kalangan generasi muda. Nah, kira-kira saya mau mulai dari Bu Hera dulu. Ada apa sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi tadi saya bangun 2:30 ya. Saya baca satu artikel bagus dari Nathan. Beliau bicara soal ada satu gerakan namanya E2C, Exit to Community. Jadi platform-platform luar yang katakanlah platform unicorn. Tulisan Nathan ini sebetulnya didorong oleh tahun 2016. Itu ada berita kalau Twitter itu mau dijual.
kemudian Nathan itu bikin satu ide, kenapa Twitter itu nggak dibeli oleh usernya yang sekian juta orang itu. Ide itu bergulir sampai akhirnya sekarang ada yang namanya gerakan platform kooperatif. Nah, platform koops ini yang akhirnya dikenal dan disebarluaskan, ini menjadi salah satu daya tarik juga buat anak-anak muda sebenarnya. Ya, kita sudah lihat banyak sekali platform koop yang berhasil di luar. Nah, ini jadi salah satu milestone sebetulnya, karena sejarah koperasi itu kan sejarah perjuangan, sejarah pemberontakan, sejarah bahwa kita harus melawan sistem yang status quo. Nah, platform koop ini bagian dari gigs ekonomi terutama untuk mengambil bahwa kita harus punya nih platform yang kita miliki, platform yang kita kendalikan, platform yang kita sebagai user dan sebagai owner yang punya hak, yang punya martabat gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi gerakan internasional. Nah, salah satunya teman-teman di sini juga kan ada yang ikut ya. Bagaimana setelah belajar di kursus singkat ini, walaupun singkat tapi ya teman-teman bisa merasakan bahwa ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin ini juga jadi satu langkah kita sudah dimulai oleh MAYUKM. Yuk kita sama-sama, karena setelah saya ngobrol banyak dengan teman-teman MAYUKM, mereka sangat terbuka. Karena ini akan jadi milik kita akan berdaya, ya, kita akan berdaya dengan apa yang kita miliki. Dan teman-teman sudah yakin, teman-teman di luar sana sudah yakin, dan kita semua juga di sini yang duduk di sini insya Allah sudah yakin bahwa ini adalah jalan baik dan jalan yang benar yang kita tempuh. Begitu Kang Pendi. Iya. Jadi kenapa milenials hari ini belum begitu menggandrungi koperasi? Mungkin salah satunya adalah mengenai mereka belum mampu mendapatkan informasi kekinian soal koperasi, gitu ya? Betul. Iya. Nah, kalau begitu, karena nggak kekinian kan gitu ya, ada opini lama. Opini lama yang masih harus kita dobrak saya kira ya, mengenai kayaknya kalau mau berbisnis di Indonesia pakai mode koperasi itu susah. Nih, untuk case yang ini saya mau tanya Pak Ilham. Dari hasil studi yang muncul, apakah memang seribet itu kalau mau bisnis di Indonesia pakai koperasi gitu? Silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih semuanya. Pertama, selamat untuk MAYUKM yang sudah meluncing, soft launching platformnya. Ini memang menjadi paradoks ya di tengah pandemi seperti sekarang ini yang seharusnya terjadi pembatasan pergerakan, ya kemudian ekonomi juga menjadi terbatas, tapi secara digital kita juga harus mengalami lompatan yang luar biasa karena justru dibatasi secara fisik, kita justru secara digital meningkat. Nah, itu yang juga disampaikan oleh Alexander Stubb, seorang mantan Perdana Menteri Finlandia, yang mengatakan bahwa fenomena pandemi ini meningkatkan globalisasi secara virtual, tetapi sekaligus menurunkan globalisasi secara fisik. Karena kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa kemana-mana dengan pandemi ini. Dan di situ memberikan peluang sebenarnya bagi bisnis untuk lompat ke digital, terjadi transformasi besar-besaran. Bisnis yang tidak melakukan itu akan ketinggalan. Nah, di bisnisnya koperasi juga ada sebagian, tapi masih kecil yang meluncur ke sana karena memang tidak mudah menciptakan ekosistem di mana koperasi secara puluhan tahun dibangun dengan pendekatan yang cukup konvensional dan tradisional. Bahkan sebagian besar koperasi itu diurus secara sambilan. Kita kan lihat koperasi-koperasi fungsional itu kurang begitu serius. Bahkan saya kemarin dari sebuah hari kemarin persis saya ke
kawasan industri di Bekasi. Saya ketemu dengan koperasi karyawan. Koperasi karyawan yang sudah memiliki aset 60-an miliar lebih pun masih dikelola oleh staf dan sambilan oleh pengurusnya. Belum ada struktur manajemen yang profesional. Nah, ini menunjukkan tantangan tersendiri bagi koperasi, apakah mereka mau melakukan transformasi besar-besaran gitu. Nah, MyUKM ini mencoba melakukan terobosan itu meskipun menurut saya tidak mudah karena itu tadi ekosistemnya. Tetapi kita optimis karena tidak sendirian MyUKM ditemani beberapa platform-platform digital juga melakukan itu. Nah, terkait dengan pertanyaan MC tadi bahwa perizinan di kita, jadi iklim bisnis di kita ini memang masih terbilang perizinannya nggak begitu mudah, ya, agak sulit. Meskipun pemerintah gencar-gencaran dari tahun periode awal kemarin pemerintahan yang lalu sampai hari ini berhasil menurunkan indeks indeks kemudahan dalam berbisnis kita menjadi lebih rendah rankingnya dibandingkan sebelumnya. Jadi ada kemudahan, kemudian orang bisa mengurus perizinan secara online yang tidak beribet, kemudian juga didekatkan ke masyarakat. Sekarang mengurus izin bisa di kecamatan juga, di mana kalau harus ke kabupaten, ke kota itu cukup sulit masyarakat mengurus izinnya. Sekarang bisa didekatkan ke sana. Meskipun layanan pemerintah tetap take time ya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Singapura itu dalam waktu setengah hari izin bisa keluar. Tetapi di kita masih paling cepat masih ya 7 hari lah gitu. Di Malaysia bisa 3 hari gitu perizinan izin bisa keluar. Nah, itulah kondisinya, Pak Fendi. Halo, moderator. Ya, karena rata-rata kami adalah umur setengah abad. Jadi disitulah ada gap, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini, kami akhirnya juga mencoba untuk mengakselerasi gitu ya, atau ikut yang tadinya gaptek menjadi gimana sih ini caranya. Walaupun di situ butuh perjuangan ya. Dan rata-rata selama ini kami industri rumah tangga itu menjadi objek. Kalau objek itu biasanya penderita gitu ya, nggak ada subjek penderita. Jadi mengenal platform gitu ya, misalnya hanya bisa berbelanja. Karena mungkin kami dari sisi teknologi itu masih perlu dibantu. Seperti yang tadi disampaikan, siap belum gitu ya. Karena foto-foto produk itu mungkin juga masih belum, ya masih seadanya. Kemasan juga masih diplastikin aja karena hanya untuk kami.
yang produksi kami, yang beli juga kami, tapi masih modelnya by door to door kayak gitu. Sehingga itulah yang akhirnya melihat My UKM ini sangat cocok karena kami akan dijadikan menjadi subjek, tidak lagi objek. Sesuai dengan ide kami, visi kami. Kami akan diangkat nih, yang tadinya kita hanya objek aja. Ibu suruh ini, yang penting bisa nih. Kalau ini kan sekarang kita digandeng. Walaupun kami secara lari mungkin diseret gitu ya istilahnya ya. Karena mereka udah lari, kita didorong-dorong ya. Tapi insya Allah saya yakin tim My UKM ini nggak akan menjeburkan kami. Tapi menggandeng sambil diarahkan. Ya itulah mungkin kenapa kami, jadi para ibu-ibu yang senior gitu ya, nggak perlu khawatir dengan My UKM. Insya Allah kita bisa bersama mereka. Dan saya yakin mereka juga butuh kita. Karena doa ibu itu top. Insya Allah, Terima amin. kasih, kita Mungkin kasih itu. aplaus dulu nih. Terima kasih Bu. Sekarang saya mau tanya Bu Meta nih. Menurut Ibu gimana? Bahwa tadi ya, kesiapan UKM untuk bisa terkoneksi dengan banyak pihak itu sejauh mana kesiapannya? Silakan Bu. Terima kasih Kang Pendi. Sebetulnya kalau bicara kesiapan UKM terhadap digital, mengakses digital, saat ini kami di bulan Maret itu juga sudah melakukan survei bahwa banyak teman-teman pelaku usaha yang kesulitan di masa pandemi karena memang tidak bisa mengakses digital salah satunya untuk pemasarannya. Kita juga melihat bahwa saya mungkin lihat Protet Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu masih banyak pelaku usaha yang dominasinya ya tadi seperti yang disampaikan Ibu gitu. Jadi usia 40 sampai ke 60 itu masih sangat banyak. Bahkan beberapa tahun belakangan ini kan Provinsi Jawa Barat punya kegiatan program namanya ada dulu Wirausaha Baru, kemudian UMKM Juara. Itu dominasinya adalah mak-mak gitu ya. Mak-mak usia di atas 40 tahun dan salah satu kesulitannya adalah mengakses digital. Padahal kalau dari sisi produk itu sangat bagus, untuk makanan itu nggak kalah enak lah gitu ya. Nah cuman karena tadi kesulitan mengakses digital, jadi peluang untuk pemasarannya juga terbatas. Dengan adanya My UKM sebetulnya bisa jadi sebuah alternatif buat para pelaku usaha, terutama yang memang bukan digital native untuk kemudian bisa memasarkan di marketplace. Tapi sebetulnya kalau buat saya yang lebih menarik itu di kooperatifnya itu. Karena selama ini teman-teman juga sudah banyak yang bergabung di marketplace, tapi kembali bahwa mereka punya banyak kesulitan untuk kemudian memanage, mengoptimasi akun-akun yang mereka yang mereka ikut gitu ya, baik marketplace maupun sosial media. Nah ini mungkin juga jadi sebuah tantangan untuk My UKM, bagaimana kemudian pada saat membernya itu adalah pelaku usaha yang tidak begitu paham digital untuk kemudian bisa memaksimalkan akunnya seperti itu. Ini tantangan ya mungkin ya beberapa tahun terakhir kami juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace. Nah ini tinggal satu yang sekarang masih melakukan pendampingan kepada UMKM. Jadi mulai dari tadi seperti yang Ibu sampaikan, bantu foto produk, bantu mengupload foto produknya, kemudian juga melakukan pendampingan, memaintain akun dan sebagainya. Dan ini juga yang kemarin terus terang kita jadi salah satu usulan di Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, bagaimana supaya pelaku usaha di Jawa Barat lebih banyak terkoneksi dengan digital karena literasi digitalnya masih panjang. Itu mungkin Kang. Komunitas mau bergabung, entitas pelaku mau bergabung. Ini ada satu lagi nih, saya mau tanya para pemilik kapital. Bang Ujo nih, apakah koperasi ini menarik nggak bagi para pemilik kapital? Karena saya kira ini tidak populer lagi, jadi kita ngomongin yang nggak populer nih. Jadi wajar kalau followersnya koperasi ini nggak banyak karena nggak populer. Jadi apalagi di mata para pemilik modal kan gitu.
apapun bentuknya. Nah ini saya mau tanya, apakah koperasi hari ini, ngomongin hari ini, kalau yang kemarin kan saya udah lupa. Nah, ya. Kita ngomongin hari ini nih. Koperasi hari ini apakah menarik bagi kapital untuk bisa in charge? Kita mengingat kalau startup yang berbasis startup konvensional itu biasa. Lo kemarin goceng, besok jadi 5 miliar jadi barang. Ini koperasi lagi-lagi kan barang aneh, barang gaib. Ya kan? Kira-kira menurut abang nih, apakah tertarik dengan mode investasi di koperasi gitu, dengan mode kekinian begitu? Silakan Pak. Bismillah, alhamdulillah. Saya kira MyUKM ini agak berbeda ya. Sentuhan beda, rasanya juga berbeda saya kira. Karena bisa mengkawinkan koperasi yang tidak populer, tetapi teknologinya populer. Nah ini tinggal problem kebiasaan aja. Maksud saya begini. Sebetulnya kalau sisi investasi selalu menarik dimanapun. Contoh kasus begini, apalagi ini pandemi ya. Contoh kasus begini, pandemi ini seperti orang mau menjual rumah, tetapi rumah itu menjadi jatuh murah karena di situ ada isu hantunya. Nah, maka ini menjadi opportunity bagi para pemodal. Justru MyUKM kalau saya kira running pertama udah takut-takutin orang aja. Iya, bahwa orang-orang yang punya modal itu nggak akan bisa berjalan kecuali gandeng kita gitu. Pede aja. Nah artinya itu menjadi secara psikologis menjadi sangat menarik bagi pemodal. Karena real hari ini memang banyak capital apalagi personal itu mandek Mas, tidak bisa muter. Maka kalau di Jakarta itu sekarang lagi rame soal bisnis bansos Bu. Karena memang hanya itu yang bisa muter. Nah, kalau kemudian MyUKM ini bisa hadir dan menjawab kebekuan capital, saya kira ini akan jadi menarik. Nah, salah satunya adalah menakut-nakuti. Karena sebetulnya pandemi ini kan karena ketakutan aja. Saya kemarin dapat input di Jogja bahwa selama sekian bulan pandemi di Jogja itu toh yang meninggal belum ada 150 orang Bu. Dan itu ketika di persentase 75 sekiannya memang usia sudah lanjut. Nah terlepas dari polemik pandemi ya, tapi bahwa di mana ada kesulitan di situ ada potensi, saya kira itu penting. Kalau saya justru masukkan ke MyUKM ini satu yang agak substansial karena memang saya bukan ahli teknologi ya, ahli mengamati capital saja. Yang pertama soal definisi Pak. Problem kita hari ini kan selalu terbentur pada definisi. Dalam konteks begini, MyUKM harus clear mendefinisikan dirinya. Karena memang pilihannya sudah pada pilihan tidak populer, koperasi. Nah saya kira ini memang harus selesai di pikiran Pak. Sehingga PD produknya jelas dan militansi teman-teman akan teruji ketika harus menjelaskan ke publik. Nah, perlu diedukasi juga publik bahwa koperasi sebetulnya bukan satu pilihan bunuh diri tidak populer, terutama milenial ya, Tapi bagaimana kemudian justru MyUKM ini mampu menciptakan platform sosial bagi teman-teman milenial. Nah ini juga ilmunya harus menakut-nakuti lagi. Kalau Anda pakai GoPay misalnya, Anda akan menyumbang orang kaya. Tapi kalau Anda pakai MyUKM, Anda akan punya saham di sana misalnya. Nah tagline ini kalau bahasa Rocky Gerung mungkin lebih tepat, harus ada revolusi tech. Dan ini problem bangsa kita memang.
ada HIP, itu kan soal tek-tek aja yang belum clear di kita. Nah saya kira ini anak-anak muda yang pada satu poin mewakili untuk merevolusi tek. Ini bagus, makanya saya suka datang ke MyUKM ini. Memang butuh anak-anak muda yang gila, dan ini sudah seperempat gila lah, setengah gila udah. Jadi kalau pertanyaannya investasi akan tertarik atau tidak, berbanding lurus dengan kegilaan teman-teman. Semakin teman-teman gila, semakin investasi tertarik. Itu aja kuncinya, Pak. Iya. Saya kira Oke, itu, Mas. Pak. Terima kasih. Makasih Mas Pujo. Jadi dongengnya udah kelihatan nih, semuanya tertarik. Tapi yang penting MyUKM jangan kemudian ketarik-tarik. Enggak, apalagi narik-narik. Nah, ini nggak boleh, pungutan liar namanya nanti. Nah, kalau tadi ada beberapa isu, millennials dengan koperasi, koperasi dengan dunia usaha, investasi dengan koperasi, kan begitu ya. Kemudian MyUKM hadir di satu ruang yang tidak populer, tapi kemudian menarik minat semua pihak. Saya mau tanya nih, ada Kang Indra nih. Kang Indra ini kan sudah sudah lama di dunia per startupan, di dunia perkoperasian. Jadi udah startup lagi, sudah banyak lah pengalamannya. Saya cuma mau tanya simpel aja kan gitu ya. Dengan tadi ketertarikan terhadap sesuatu yang tidak populer ini, apakah kelahiran MyUKM hari ini momentumnya tepat atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Silakan Bang Indra. Terima kasih semua, ini luar biasa sekali. Jadi sebenarnya saya pengen coba melangkah ke belakang dulu, satu langkah ke belakang untuk definisi modal capital. Kalau dulu kita ngomongin capital itu, ya capital itu uang, financial capital aja. Tapi sekarang capital itu bentuknya nggak cuma finansial, nggak cuma uang. Jadi ada knowledge capital, ada infrastructure capital, ada network capital, ada instigation, ada branding capital, ada social capital. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah social capital. Yang mana kalau dulu kita ngomongnya survival of the fittest, yang paling fit yang bisa survive. Kalau sekarang kita akan ngomong survival of the fairest, yang paling fair yang akan bisa survive. Nah, benang merahnya adalah MyUKM ini bisa menggabungkan modal-modal tadi yang nggak cuma modal finansial bisa didapat dari anggota. Modal knowledge dikumpulin dari ribuan UKM, dari big data yang dikumpulin itu dapat modal knowledge. Modal infrastruktur dikumpulin bareng dari setiap UKM-UKM yang ada. Modal branding dari UKM-nya masing-masing bisa. Kemudian modal instigation, keberanian para founders-nya luar biasa. Modal social capital dikumpulin dari semua social capital di Indonesia. Social capital paling terbesar itu Indonesia. Jadi kalau hari ini itu kita launching sebuah platform yang mengumpulkan modal tersebut, mengedepankan survival of the fairest, yang paling fair, ini sudah tepat dan ini luar biasa. Dan aku yakin tinggal nunggu waktu aja nih. Bola yang kita gelindingkan akan menjadi snowball effect yang makin lama makin besar, yang mungkin sekarang nggak begitu dilirik, masih disipitkan, dilihat sebelah mata, tapi lama-kelamaan ini akan besar dan memberikan dampak luar biasa untuk nggak cuma perekonomian, tapi sosialnya bagi seluruh UKM di Indonesia. Seperti itu, Kang Fendi. Nah, itu ngejawab banget ya. Jadi jangan happy dulu, tahan dulu nih MyUKM. Kerjanya masih banyak ini. Saya kira karena perjalanannya mengumpulkan satu di antara ekosistemnya, misalkan tadi social capital. Ngumpulin social capital aja bukan barang yang mudah dan juga bukan barang yang murah.
Kan gitu. Sehingga butuh energi. Saya mau tanya nih ke pelaku nih. Ini pelaku nih. Jadi kita coba tanya, pelakunya ada 2 di depan sini kan. Saya mau tanya ke pelakunya nih. Apakah soft launching hari ini itu memang sebuah kesadaran atau sebuah modus? Saya tanya itu aja. Coba jawab, silakan. Tadi pertanyaannya itu modus atau kesadaran? Dua-duanya. Kesadaran bermodus. Sebetulnya MyUKM itu banyak banget kalau di circle-nya kita yang sudah tahu MyUKM dulu, udah lama banget sebetulnya. Yang harapannya pengen di awal, kayaknya MyUKM udah pas nih di awal tahun, kata awal tahun kemarin. Sebelumnya, kayaknya pas nih di akhir tahun yang sebelumnya. Sampai akhirnya kita aja di sini tuh, tadi ada beberapa permasalahan terkait asas-asas koperasi sebetulnya kan. Kita aja yang punya keresahan ini masih perlu belajar gitu loh. Kita tuh masih betul-betul butuh kooperatifnya gitu. Makanya kenapa kita menggandeng tadi katanya social connectednya seperti apa, financial connected. Jadi yuk kita, karena kita tuh nggak bisa jauh dari karakter orangnya Indonesia. Budayanya orang Indonesia yang santai, gotong royong gitu kan, humble kayak gitu-gitu, alon-alon gitu kan. Nah itu modal terbesar buat kita sebetulnya. Kalau kita tadi berbicara tentang kompetisi, inovasi atau apa, kita lupa sejarah kita lupa karakter kita. Yang namanya kita kalau udah lupa karakter ya kita nggak punya jati diri, kita nggak punya harapan, gimana mau ngejalanin visi atau visi gitu kan. Nah ini jadi modal terbesar kita. Makanya kalau ditanya tadi modus atau sadar, kayaknya ini udah sadar cukup banyak. Yang sadarnya udah cukup banyak. Jadi kalau tadi dikatakan perjalanan masih panjang, ya betul. Tapi kita akan berjalan bersama. Bukan perjalanan panjang yang akan cuma dilalui sama MyUKM. Stakeholder MyUKM itu banyak sekali. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Indra, Mas Ilham. Tapi yang paling penting itu mulai dari kesadaran sendiri. Ya kan, nanti ada muncul stakeholder teman-teman mitra UKM udah sadar bahwa oh kayaknya sudah harus melek beli belanja lokal misalnya. Nanti pelaku-pelaku koperasi, wah kayaknya udah jadi role model untuk teman-teman koperasi kumpul juga bersama. Cuman ya tadi pasnya itu paling enaknya itu karakter. Karakter kita, selama kita sadar akan karakter kita, mau aral melintang sepanjang apapun, mau gunung yang didaki, lautan yang diselami kasarnya, kita bersama, nggak akan sendiri-sendiri lagi. Insya Allah itu poin. Dek Ken? Mau menjawab? Jawablah. Ya bos, tadi satu kalimat atau satu paparan dari Mas Indra dari Kodi sebenarnya itu menjawab juga sih pertanyaan dari Bro Pendi ini. jadi saya jawabnya pakai jawaban orang lain ya, nebeng. Jadi bahwa memang tadi ada pembicaraan bahwa sepertinya MyUKM timingnya kok bisa berani di tengah pandemi gitu ya. Kok dia berani apa enggak blunder gitu. Apa enggak blunder gitu ya dia kami MyUKM soft launching di tengah pandemi. Dan ada beberapa parameter lain yang tadi dikatakan kok banyak yang tidak populernya nih gitu ya. Apa enggak salah. Lalu tadi Mas Indra sebelumnya juga tadi bilang ada tentang rekategorisasi kapital yang dulu cuman tercakup pada satu aja modal, sekarang udah terbagi jadi beberapa. Nah itu kan apalagi saya kebagian jatah buat ngurusin departemen strategis ya, itu kan membuat matrikulasi untuk memperhitungkan itu kan cukup cukup luar biasa sulit lah. Apalagi kita main di ranah yang tidak populer, lalu tren sekarang juga bahwa ekonomi itu tidak seperti dulu misalnya tentang pengkapitalisasian aset atau penilaiannya juga udah nggak kayak dulu ya. Misalnya dari venture capital juga sekarang udah galak-galak misalnya kan 3 menit harus beres lah kalau pitching ke Mas Pujo ini gitu kan. Nah, jadi ketika menyusun strategi buat kapan kami harus muncul dan kapan kami nggak boleh muncul memang pada akhirnya dipaksa harus modus Mas.
Modus ini artinya tapi positif ya, bukan berarti oportunistik, enggak. Cuman satu momen itu enggak selalu datang 2 kali gitu. Nah, ketika momen itu muncul dan munculnya itu ternyata by takdir ya, ada pandemi lah, lalu ada gejolak di dunia UKM lah, lalu ternyata para UKM ini seperti tidak punya akar yang bareng-bareng gitu di bawah tanah mereka, kayak stem kalau di tumbuhan itu ada di atasnya kecil sih, nggak terlalu tinggi tumbuhannya, tapi di bawahnya akarnya nyambung semua. Nah, itu yang sebenarnya bisa memperpanjang atau menguatkan resilience para si UKM kan. Jadi meskipun mereka misalnya terbawa satu gelombang ekonomi, tapi karena mereka akarnya barengan, hidupnya ya bareng lagi gitu. Jadi memang pada nature-nya, pada fitrahnya mungkinnya kalau misalnya bisa diasosiasikan seperti tanaman yang tadi, si tanamannya sih rata-rata nggak sampai ada yang menjulang sangat tinggi misalnya, tapi dia hidup bareng-bareng, dia bertahan bareng-bareng, dan mereka juga tidak saling memakan. Kalau misalnya di tipe tumbuhan yang lain, misalnya ada tumbuhan yang sangat besar beringin, atau misalnya tumbuhan sequoia misalnya yang sangat besar, akarnya tuh kemana-mana, hampir nggak ada tanaman lain yang bisa tumbuh di dekat dia. Nah kalau tipe UKM itu kan lebih ke kayak ada satu nama tanaman jamur madu gitu di kawasan hutan di Amerika Bu, di Oregon. Dia kayak jamur aja kecil-kecil, nggak terlalu tinggi mereka. Tapi itu sampai 20 mil satu organisme Bu. Jadi mereka kuat karena berkelompok, nggak karena sendiri-sendiri. Nah kan kita pengennya si MyUKM ini jadi akarnya lah buat mereka lah. Jadi toolsnya para UKM kita tuh. Ya UKM kalau mau memperkuat akar bersama, ya pakailah tools kami. Kami mah apa tuh? Gitu. Jadi kalau menjawab itu ya modus. Yang datang karena takdir. Oke, interesting, menarik. Saya sebelum ke semua statement ya, terakhir saya mau ke Bu Hesti nih. Halo Ibu, masih nyimak kita Bu? Iya Mas Fendi, masih. Saya mau nanya nih Bu. Tadi di sambutan Ibu bilang kalau Ibu juga sudah tertarik, Ibu juga sudah bergabung kan begitu ya? Dan Ibu juga sangat mendorong ini terjadi kan gitu. Saya mau tanya ke Ibu. Apa yang membuat Ibu percaya ke mereka-mereka ini yang pakai modus tadi, ya kan? Dan modusnya ini terbukti jitu. Apa yang membuat Ibu percaya? Karena satu leading koperasi mempercayai koperasi lainnya itu sesuatu juga yang tidak populer lagi-lagi, ya enggak? Nah itu apa ya? Apalagi mempercayai yang lain gitu ya. Nah sesama koperasi agak untuk saling percaya susah. Nah apa yang bikin di koperasi di sana di Malang, Ibu jauh lagi dari Malang ya kan? Percaya lagi sama modus yang mereka buat ini Bu. Saya tanya itu aja. Iya, baik Mas Fendi. Jadi pada dasarnya sih Ibu Ketua Umum dan kami, ibu-ibu pengurus yang ada di Koperasi Setiabudi Wanita Malang, Jawa Timur, ini sangat excited ya dengan proses yang dibangun oleh Mas Aldi dan teman-teman terkait dari MyUKM ini. Kenapa? Karena digitalisasi ini hal baru banget buat koperasi kita. Khususnya di tempat kami ini mayoritas anggotanya adalah wanita. Jumlah anggota kami ada 10.000 wanita se-Malang Raya dan Kota Batu. Nah, bisa dibayangin Mas Fendi bahwa ibu-ibu itu sukanya belanja, sukanya shopping. Nah, dengan pandemi ini dan kemudian implementasikan digitalisasi di mana MyUKM itu memberikan supporting terkait pemenuhan kebutuhan anggota melalui belanja online ini sangat menarik sekali dan ini yang memang dibutuhkan oleh anggota khususnya di tempat kami gitu. Jadi hal yang
sudah dilakukan dengan luar biasa oleh Mas Aldi dan teman-teman, itu Ibu pengurus sangat appreciate sekali. Kami pengurus bertuju, pengawas beserta anggota sangat appreciate sekali begitu. Dan kami trust dengan apa yang dibangun oleh My UKM ini. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, kita akan mendukung sepenuhnya, kita akan mensupport sepenuhnya, dan juga akan mengajak koperasi-koperasi lain yang ada di wilayah kami, begitu, mulai dari Kota Malang sampai dengan yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah bersama Ibu Ketua Umum kami yang juga Ketua Umum Dekopin, beliau juga akan mengajak gerakan koperasi untuk bisa bergabung dengan My UKM karena ini hasil kerja anak muda yang exciting. Industri 4.0 itu tidak hanya bicara tentang bagaimana kita mengenal IT, tapi bagaimana kita bisa menggunakan IT itu. Nah, di My UKM inilah sebetulnya implementasi industri 4.0 itu jalan. Dan uniknya dan menariknya adalah pasarnya adalah emak-emak yang tadi saya sempat dengar disampaikan oleh salah satu ibu, itu menarik, yang dimana kadang-kadang kendalanya ibu adalah gadget. Kendalanya ibu-ibu adalah teknologi. Nah, kita pengen membuktikan bahwa ibu-ibu itu it's okay dengan teknologi ini. Nah, kalau tidak kenal maka kita nggak akan sayang. Nama UKM ini kesempatan untuk mengenal, mengajarkan, terus termasuk juga memberikan sebuah kemudahan serta percepatan dalam pelayanan belanja, di mana ibu-ibu anggota yang kebanyakan adalah UKM, ini mereka punya kesempatan untuk menjual produknya, termasuk juga mereka bisa memasarkan produk-produknya dan menggunakan membelanjakan apa yang dibutuhkan. Nah, target market kita ada di sana. Itu sebabnya kita sangat trust sekali bahwa UKM itu bisa memenuhi kebutuhan pelayanan anggota, dan ini untuk kepentingan seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu Mas Pendi yang bisa kami sampaikan. Sukses. Jadi itu menyadarkan saya. Itu menyadarkan saya kalau ternyata yang namanya lumbung uang itu ada di ibu-ibu dan di emak-emak. Sehingga dengan begitu bisa dapat banyak nih kita nih. Asal jelas aja yang ditawarin, ya kan, sesuai dengan seleranya emak-emak, ya kan. Seleranya emak-emak ini milenial bukan? Nah, milenial senior? Oh iya. Ya bagi saya sebenarnya nggak ada yang tua. Nggak ada yang tua. Ada juga yang pernah muda. Nah, jadi kalau tadi kita sudah dapat banget insight semua bahwa sesuatu yang tidak populer hari ini mungkin lebih banyak dikejar dan dicari tahu. Begitupun dengan koperasi. Kenapa begitupun dengan koperasi? Koperasi ini tidak populer, tapi kemudian orang jadi pengen cari tahu. My UKM aja adu nyali lah ya. Kayaknya adu nyali nih. Adu nyali. Gue pakai koperasi aja deh. Entah karena udah nggak ada pilihan lain, entah karena memang pilihan terbaik. Tapi untuk menjadi sebuah pilihan terbaik butuh proses panjang. Memilih koperasi menjadi pilihan terbaik untuk menjalankan sebuah aktivitas. Apalagi ini ada aktivitas bisnisnya, ada aktivitas sosialnya. Mostly kebanyakan yang kita tahu, banyak yang beraktivitas sosial bentuknya adalah bisnis. Kan gitu. Atau berbisnis dengan modus sosial. Bisa jadi kan gitu. Ini begitu populer. Atau orang tidak bisa membedakan hari ini mode kapitalisme, sosialisme, komunisme kan gitu ya, dengan kooperativisme. Mungkin ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Sehingga sampai kecolongan muncullah yang namanya neoliberalisme. Wah, lebih ngeri lagi kan gitu. Kira-kira milenial hari ini harus cari tahu nih model-model itu harus tahu memang, harus tahu. Ya kan, tinggal cek IG. Saya dapat bocoran My UKM ini Instagram account-nya tidak ada iklan. Yang ada yang hanya boleh di posting di Instagram itu hanya literasi. Hanya pembelajaran. Jadi yang kalau mau belajar, ya. Jadi dari awal sampai akhir kita bisa dapat. Jadi kita bisa kepoin terus My UKM, better ya. Kemudian bisa apalagi join di My UKM, jadilah individu yang partisipatif, jadilah seorang investor,
atau jadi individu yang konsumtif boleh juga di My UKM, nggak ada ruginya. Kenapa? Individu yang konsumtif, lu tinggal belanja aja di My UKM. Nilai tambahnya pun nggak kemana-mana, kan gitu. Baliknya ke situ. Kalau entitas juga sama, bisa bergabung di sini. Saya kira ini sesuatu yang kompleks dan mudah-mudahan jangan sampai jadi complicated. Nah, in the end di akhir session saya juga ingin melempar satu pertanyaan ke semuanya. Semua. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu yang bergabung di sini, para mentor. Saya ingin bertanya sesuatu yang lebih kepada banyak dilakukan oleh orang-orang dengan kapasitas high level. Dari sisi ilmu kenuragan. Apa itu? Prediksi. Prediksi apa? Satu, saya ingin bertanya. Prediksi apakah model platform koop ataukah yang disebut dengan model koperasi ini berbasis digital ini, apakah bisa bertahan untuk masa depan kita ataukah justru akan menjadi jebakan buat kita? Jadi saya berharap Bapak Ibu merubah dulu frekuensi ke frekuensi masa depan. Jadi cenayang, dan kira-kira risetnya seperti apa? Saya mau mulai dulu dari Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Ya. Silakan. Masih Ya. mute? Ya, Oke. Jelas, silakan. terdengar. Oke. Oke. Jadi Jadi kalau prediksi saya pakai apa namanya analisis teori ya. Jadi dalam teori kompleks sistem itu ada 3 teori. Teori pertama adalah sentralisasi sistem, yang kedua desentralisasi sistem, yang ketiga adalah distributed system. Nah, kalau sentralisasi sistem kita tahu sendiri itu di mana semua sistem tertarik ke sentral. Kemudian kemarin globalisasi itu menghasilkan desentralisasi sistem. Lalu sekarang setelah pandemi dan setelah maraknya digital ekonomi itu distributed system. Nah, My UKM ini saya lihat terdiri dari banyak stakeholder yang bergabung menjadi satu. Kuncinya ketika masing-masing stakeholder itu punya peran, terdistribusi dengan baik peran-peran itu dan terkoneksi satu sama lain, maka ini akan sukses. Tapi kalau tidak, yang dominan hanya satu saja, atau ada satu yang berusaha mendominasi di sistemnya platform ini secara equal, maka secara tidak equal, maka ini akan sulit untuk berkembang. Jadi ini momentumnya bagus sekali bagi My UKM untuk setelah launching ini bagaimana memerankan semua elemen-elemen yang ada di dalam My UKM itu secara terdistribusi dengan baik. Jadi perannya semua harus equal. Kuncinya di situ. Terima kasih. Ya, sebelum closing, apa saran Pak Ilham untuk My UKM biar sesuai dengan yang diharapkan tadi? Sarannya Pak Ilham buat My UKM apa? Iya, semua dikasih peran dan My UKM harus punya semacam ruang-ruang. Jadi dia harus di backup oleh satu ruang bersama, namanya public sphere yang kuat. Jadi semuanya ini bisa langsung berinteraksi secara equal di platformnya My UKM. Jadi dia tidak semata-mata hanya orang datang untuk melakukan transaksi produk-produknya UKM. Kalau tadi ada pesan moral yang disampaikan oleh CEO Kang Aldi, mengatakan bahwa dengan My UKM ini ada kepemilikan, ada moralitas yang berusaha dibangun, tetapi ini tidak bisa terpupuk nilai-nilai itu ketika tidak ada ekualitas. Saya ini dalam teori sosiologinya itu mengatakan harus ada ruang bersama yang dimana posisi di antara kita itu equal, maka disitulah tercipta
public sphere yang sehat gitu. Nah, disitulah yang perlu disediakan oleh MyUKM yang itu tidak ada di platform-platform yang ada sekarang. Di platform-platform mainstream sekarang tidak ada itu. Meskipun mereka berusaha membuka ruang-ruang diskusi untuk para pelapak maupun pembelinya, tetapi itu hanya sekedar memprotes kenapa barangmu begini, memprotes kenapa kualitasnya begini, begitu kenapa harganya mahal dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada ruang yang lebih produktif untuk mengkomunikasikan kenapa sebuah produk itu perlu kita beli. Jadi ada semacam identitas kelokalan yang dibangun, tetapi juga tidak mengabaikan soal mutu dan kebaikan dari atau nilai kualitas dari produk tersebut. Nah, itu hanya bisa tercipta dengan diskusi-diskusi produktif yang dibangun oleh platform di MyUKM ini. Saya melihatnya mereka menyediakan itu tadi kalau kita lihat video teaser yang ditampilkan di awal-awal acara ini. Ya, terima kasih. Catat ya, jangan lupa ya. Jadi kalau saran-saran kayak begini nih jangan sampai lewat, ntar diembat orang. Oke, terima kasih Pak Ilham. Saya lanjut ke Bu Hera. Kira-kira Bu Hera nih seperti apa nih? Kalau sudah pegang bola masa depan kayaknya udah kelihatan ya. Saya tadi pakai teori yang kayak siapa? Tolkien itu ya, bahwa di masa depan itu kalau di Jepang sekarang Society 5.0 gitu ya. Jadi di masa depan itu memang koperasi itu menjadi salah satu bentuk perusahaan ideal di masa depan. Jadi semua nanti akan, betul sekarang tidak populer, betul sekarang dianggapnya kuno gitu ya. Tapi kita tidak pernah lupa bahwa justru yang antik-antik itu dicari dan mahal. Nah, kemudian platform for co-ops itu banyak. Tapi platform co-op itu mungkin baru kita mulai sekarang oleh MyUKM. Ini tuh. Oke, sarannya apa nih? Sarannya sama apa? Mungkin seperti Mas Ilham, kita perlu banyak ruang-ruang publik ya. Jadi saya barusan sudah ngobrol sama Kang Ken. Mungkin nanti jadi weekly ya, kita bikin mingguan, chat bulanan. Bagaimana kita memahamkan teman-teman, apakah teman-teman itu MyUKM, apakah teman-teman MyUKM yang belum bergabung, ataupun kita punya satu forum khusus untuk mereka para pemilik platform, para user, untuk setiap waktu atau setiap waktu tertentu kita berkumpul dan berdiskusi, ya, dalam bentuk virtual seperti ini. Mungkin itu, jadi betul ruang publik yang cukup luas, kemudian diadakan berkala. Jadi orang tidak terhenti lama. Gitu. Mungkin itu Kang Pendi. Makasih. Oke, sekarang makasih Bu Hera. Catat lagi nggak? Oh catat, oke. Kayaknya rekodnya dibaca, didengar lagi nanti. Jadi jangan sampai lupa. Sekarang saya mau ke Bu Meta dulu nih. Gimana menurut teropong Ibu nih dengan MyUKM ini di masa depan? Satu hal yang harus diingat sama UKM bahwa bisnis sekarang berkembang adalah bisnis komunitas. UKM-UKM yang ada sekarang itu tumbuh dibantu oleh teman-temannya. Jadi kita saling membantu, saling menolong. Nah ini juga yang saran saya mungkin juga perlu dipertimbangkan oleh MyUKM bagaimana bisa membuat sebuah loyal, anggota loyal yang kemudian mereka hanya akan membeli produk anggota. Dan kemudian juga artinya gini, terlepas bahwa kemudian banyak produk-produk lain dari luar yang harganya murah, tapi bagaimana caranya supaya MyUKM itu hanya memasarkan produk lokal. Dan kemudian kita juga, dan MyUKM juga bisa mendorong atau mengencourage anggota untuk membeli produk, karena tadi di sini ada prinsip tolong menolong, ada prinsip kebersamaan yang mungkin yang saya lihat justru malah muncul di saat pandemi. Jadi contoh misalnya banyak ibu-ibu yang kemudian sekarang jadi menjual sayur dan sebagainya hanya untuk membantu petani. Ada juga teman-teman yang menjadi reseller untuk saling membantu teman-temannya. Nah ini yang
apa ya, semangat-semangat seperti ini yang kami lihat juga masih akan terus muncul sampai ke depan. Nah, ini yang tidak muncul di marketplace lain. Nah, mungkin nanti My UKM bisa support di situ. Jadi karena semua yang disampaikan ini benar-benar qualified, iya kan? Daging semua nih, tinggal olah aja ini barang, biar beres ini ya. Nah, sekarang ke Bu Nikmani. Gimana Bu hasil peneropongan Ibu? Diskusi dengan para peneropong yang lain tadi. Saya kira ini ya, satu yang utama, karena koperasi itu mempunyai nilai-nilai luhur sebenarnya. Jadi itulah yang mengharapkan My UKM ini bisa mempertahankan, bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, insya Allah akan hidupnya lama, nggak mati-mati. Tapi selama nilai-nilai itu hilang, jangan harap hidup, karena dengan sendirinya akan meninggalkan, itulah. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Meta tadi ya, bahwa di sini ada nilai-nilai gitu ya, saling memberi, dan itu dibuktikan dengan sekarang aja. Misalnya banyak reseller, niatnya apa? Membantu mereka, membantu teman, membantu. Nah, itulah nilai. Jadi bersyukur My UKM launchingnya sekarang. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Siap. Oke. Sekarang ke Bang Pujo nih. Kayaknya udah kebayang sama Bang. Karena beliau kan sudah kelihatannya bakal jitu. Kenapa? Karena setiap kalau orang yang ngomong yang terbiasa di dunia investasi, pasti peneropongannya berbeda. Nah, saya mau lihat pendengar seperti apa nih kata Bang Hujan. Ya kalau harapan kita sih besar terhadap My UKM ya. Cuman kalau saran ke My UKM plus nanti coba meneropong ya. Saran ke My UKM itu kan ya tadi clear di pikiran, clear di visi, di misinya. Apakah ini mau cari uang atau ini untuk pertahanan komunitas dari kerasnya pertarungan ideologi kapital segala macam, sehingga perlu diproteksi. Pola bermasyarakat, berkomunitas, berjamaah yang perlu diproteksi. Nah, My UKM memproteksi itu. Atau mau cari uang. Ini kan agak satu yang berbeda. Bahwa ini nanti berimplikasi pada cara berkomunikasi teman-teman inner cycle My UKM ke umatnya My UKM. Jangan sampai salah, misleading nanti komunikasinya. Yang anggota UMKM pengennya cari opportunity dan keuntungan sebesar-besarnya. Di satu sisi para teman-teman pengen menjadi nabi e-commerce ya. Hanya ingin mengedukasi dan memproteksi. Nah, ini suatu problem yang menurut saya tidak simpel, tapi harus segera diselesaikan. Itu satu. Kalau yang kedua, mungkin saya tidak punya banyak teori, saya teorinya hikmah saja untuk melihat ke depan, karena sesuai janji Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika kita tidak mengubahnya sendiri. Saya kira UMKM sudah menemukan momentumnya ketika krisis dulu. Nah, event-event yang akan dilakukan teman-teman ini akan mendorong momentum lagi. Kemudian momentum itu akan menjadi sebuah monumental, sebuah monumen. Nah, tugas berat UMKM adalah menciptakan momentum kedua di masa pandemi ini untuk menjadi sebuah monumen. Nah, jika UMKM komunikasinya clear, definisi dirinya, My UKM ini definisinya clear, komunikasinya juga clear, saya kira monumen itu akan kebangun, Pak. Dan saya kira tanpa harus kita beringinan untuk menjadi besar, sudah akan dihadiahi oleh Tuhan nasib yang akan membesarkan teman-teman. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau yang sudah itu sudah dalam, lihatnya dalam banget, dalam.
Saking dalamnya, catat lagi. Wah. Catat. Oh, rekam ini Maya. Dunia digital direkam ya. Nah, terakhir nih Kang Indra. Nah, oke. Jadi saya sudah dari kemarin percaya bahwa gerakan koperasi seperti ini akan membuat snowball effect yang luar biasa di Indonesia. Karena trennya di Asia sendiri itu koperasi semakin meningkat, anggota koperasi semakin meningkat. Di Jepang 42% populasinya anggota koperasi, di Singapura 25%-nya anggota koperasi semakin meningkat, di Malaysia juga 26% anggota koperasi, di Pulau Bali 1/4-nya warga Bali itu anggota koperasi, di Jawa Timur 20%-nya warga Jawa Timur itu anggota koperasi, di Indonesia baru 8,5%. Tapi kita semua akan optimis tahun depan, tahun berikutnya, tahun-tahun selanjutnya koperasi akan mendarah daging kembali di Indonesia. Jadi langkah MyUKM ini udah top banget. TOP, BGT, WOW. Nggak perlu dicenayangkan lagi. Nama malu berniat, semua yang dilakukan mulai dari niat. Asal udah niat aja, udah tinggal nunggu snowball effect-nya aja nih. Seperti itu, Kang Pendi. Kang Indra. Nih, di sini sebenarnya masih ada Kakak Roto. Mana Kakak? Kakak. Halo Kakak. Kakak Roto masih bareng kita? Kakak. Suara. Voice. Halo. Oke. Tadi Kakak menyimak, jadi ada pertanyaan terakhir. Di saat tidak ada closing. Pertanyaannya adalah prediksi. Menurut Kakak, prediksi MyUKM di masa yang akan datang itu seperti apa? Dan diakhiri dengan sarannya harus apa? Gimana Kak? MyUKM mungkin akan sedikit terseok-seok karena problemnya yang harus dihadapi adalah problem paradigma. Tapi MyUKM itu ibarat kaki itu sudah melangkah pada langkah yang paling benar di masa yang akan datang. Kenapa? Karena bisnis di masa yang akan datang itu semua akan digusur oleh suatu sistem kepemilikan di mana menjadikan kepemilikan canggih seluruh stakeholder. Dan itu sebetulnya kan jawaban natural dari bisnis di masa yang akan datang. Hari ini, MyUKM adalah pemilik keberanian. Tapi keberanian itu tidak akan mungkin menjadi kekuatan kalau tidak diimbangi juga dengan keprihatinan. Orang-orang tua kita yang dulu sakti itu karena mereka juga prihatin. Mereka tahu menahan diri, mereka tahu bagaimana menempatkan diri. Nah, saya kira kalau MyUKM ini memang timnya solid dan memiliki kegetiran untuk mewujudkan hal yang sama seperti itu, bukan tidak mungkin. Tadi sudah sebagai ahli IT juga Mas siapa yang dari Kodi tadi juga menyatakan bahwa ini hal yang menarik menurut saya. Terus kemudian dari pihak investor, bagaimana tadi sebagai pemilik modal juga paradigma yang diungkapkan itu adalah paradigma yang mendasar. Dan itu saja saya kira Mas, yang paling penting. Halo. MyUKM and the Gangs ini harus dikasih saran biar sustain dan konsisten. Kalau perlu dikasih dogma, kalau perlu dipakai judgment gitu. Ya. Kalau orang membicarakan startup terus kemudian buru-buru mengejar apa yang disebut dengan visi valuasi,
saya kira MyUKM harus membicarakan hal yang penting adalah bagaimana memberikan nilai manfaat dan profitabilitas itu dibentuk oleh mereka yang tadi diajak untuk menjadi bagian dari stakeholder. Jadi orientasi stakeholder ini ya harus menunjukkan benefit. Benefit tadi sudah banyak komentarnya adalah sebagai user itu ada hal yang menarik, bukan hanya sebagai objek dari sebuah platform, tapi juga ditarik menjadi bagian dari pemilik platform itu sendiri, di mana sudah kita ketahui bahwa ini yang paling penting dari platform MyUKM adalah basis kepemilikan koperasi atau cooperative platform. Nah, untuk itu kalau Mas moderator itu dari tadi itu sudah memberikan ketegasan tentang keanehan dari MyUKM, tonjolkan keanehan itu. Jadi diferensiasi itu yang paling penting. Kalau diferensiasi Anda semakin tidak kelihatan atau mungkin orang tidak mengenalnya, MyUKM itu saya kira juga hanya akan runtuh menjadi bagian dari jasad platform bisnis platform yang sudah ada selama ini, dan mungkin justru hanya akan menambah banyak fosil-fosilnya. Gitu. Siap. Ini dicatat betul, Kak. Jadi kita pantau bareng-bareng. Dan saya akan mulai berbelanja di saat saya memulai menjadi user. Jadi itu adalah sebuah trigger. Jadi saya kira trigger kita hari ini, saya mendapat banyak insight bahwa platform co-op ini memungkinkan setiap individu, baik dia itu pembeli, baik dia investor, baik dia produsen, baik dia pengelola, semuanya bersama-sama berinvestasi dalam sebuah entitas. Nah, jadi entitas yang seperti apa? Entitas itu yang disebut dengan platform co-op. Karena platform co-op memungkinkan semua orang berkumpul di dalam ruangnya masing-masing. Dan jadi itu ada sebuah, menurut saya, catatan penting kita di soft launching hari ini. Di soft launching ini nggak ada closing. Nggak ada closing karena bukan lagi jualan. Kalau lagi jualan ya harus closing harus closing ya kan. Nah, kita bukan lagi jualan. Tapi kita sedang bersama-sama, mari saling mengajak satu sama lain. Yuk kita bergotong royong, yuk kita bergandeng tangan. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Saya ingin berterima kasih kepada SBW. Saya ingin berterima kasih juga kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah hadir hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Sandi. Kalau dengar, makasih ya Bang. Gitu ya. Dukung terus. Terima kasih yang sangat juga untuk Pak Nur Fazriansyah selaku Direktur Pos yang supportnya tadi sudah kita sampaikan. Terima kasih sekali bahwa ini salah satu upaya awal, upaya sederhana. Tapi saya meyakini dari teropong para ahli tadi, ya kan, bahwa ini ke depan bisa menjadi melahirkan sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan tentunya ini juga tidak bisa kita bekerja sama ini kemudian ditinggal begitu saja. Yang bagus itu tinggal landas. Bersama-sama kan gitu ya. Lepas landas selanjutnya. Gitu kan? Tapi nggak boleh lepas kendali. Dan apalagi sampai kandas gitu ya. Nah itu saya ingin juga ucapkan berbagai pihak yang sudah bergabung dengan dan berkomunikasi, ABDSI, terima kasih kan gitu ya. Kemudian Aisyah juga terima kasih. Ini pemerintah daerah Kota Cimahi yang support luar biasa, terima kasih. Dan yang terakhir juga terima kasih krunya udah keren-keren nih. Laper ya, sabar bro, sama.
Nanti kita lanjut makan ya. Dan semua operator dan anggota Koperasi Pemuda Indonesia di seluruh Indonesia yang bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Pendi Yusuf tadi memulai dan saya juga akan melanjutkan. Sampai bertemu di grand opening. Ini baru soft opening. Tugas kita bersama-sama adalah bergandeng tangan, bergotong royong, bekerja sama untuk ini tetap sustain. Ini tetap maju dan ini juga bisa melahirkan karya-karya dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu adalah poin-poin krusial kita hari ini. Jadi selamat kepada My UKM. Kita kasih aplaus. Bismillah memulai perjalanan menapakkan kaki untuk memberikan keberdayaan untuk dirinya dan juga untuk orang banyak.